Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdanul Anzani, NIM 128, akan mempresentasikan tentang pernikahan yang tidak sah dan yang tidak dianjurkan. Nah, pernikahan sendiri pengertiannya adalah suatu akad yang menghalalkan masing-masing dari dua orang, suami istri, untuk menikmati hubungan di antara mereka berdua. Kemudian kita masuk ke kategori pernikahan yang terlarang. Yang pertama ada nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Contohnya adalah seorang pria menikahi seorang wanita dengan menentukan batas 1 tahun pernikahannya. Biasanya pernikahan ini disebut dengan perkawinan kontrak. Hukum pernikahan ini tidak sah dan wajib dibatalkan. Namun, apabila perempuan telah digauli, maka si perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar. Kemudian yang kedua ada nikah asyghar. Nikah asyghar adalah yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat seorang tersebut juga dinikahkan dengan putrinya, baik dengan mahar maupun tidak. Kemudian hukum nikah asyghar ini harus dibatalkan sebelum terjadi hubungan intim di antara mereka. Juga dijelaskan di dalam hadis, yakni Rasulullah melarang asyghar, yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkanlah anak perempuanmu denganku, dan aku akan menikahkan anak perempuanku denganmu. Atau dengan ungkapan lain, nikahkanlah saudari perempuanmu denganku, dan aku akan menikahkan saudari perempuanku denganmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga ada nikah al-mughalil, yaitu ketika seseorang wanita yang sudah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali, sehingga diharamkan mantan suaminya untuk rujuk kembali, kecuali seorang wanita tersebut sudah dinikahi oleh orang lain dan si wanita ini kembali bercerai. Jadi di sini setahu saya pernikahannya tidak boleh direncanakan, maksudnya agar bisa rujuk kembali dengan mantan suaminya, dia menikah dengan orang lain. Jadi harus secara pure, bukan karena direncanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang keempat, nikahnya orang yang sedang ihram, yaitu seseorang laki-laki yang sedang berihram, baik pada saat haji maupun umroh yang belum tahallul. Kemudian jika pernikahan ini diulangi atau nikah pada saat itu dapat dikatakan batal. Namun jika ia mengulangi akad nikahnya pada saat setelah melaksanakan haji ataupun umroh, maka akad nikah tersebut dapat dikatakan sah pernikahannya. Kemudian yang kelima ada nikah pada masa idah, yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang masih dalam masa idah, baik disebabkan perceraian maupun ditinggalkan mati suaminya. Nah, pernikahan seperti ini hukumnya batal dan mereka berdua harus dipisahkan. Jadi, adapun seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita janda, itu lebih baik menunggu masa idahnya, karena menikah pada masa idah itu tidak dianjurkan. Kemudian yang keenam ada nikah tanpa wali, yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Sebab kenapa? Karena pernikahan itu telah menghilangkan salah satu rukun di antara rukun nikah, yaitu wali. Kemudian yang ketujuh ada menikah dengan wanita kafir selain ahli kitab. Di sini juga sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya berbunyi, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi diharapkan seorang muslim menikahi wanita majusi, ateis, ataupun penyembah berhala. Adapun wanita muslimah juga tidak boleh menikah selain dengan laki-laki muslim.
Di sini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya berbunyi, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan mereka, orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Kemudian ada yang ke-8 mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi di sini ada dua kategori. Yang kategori pertama itu ada yang diharamkan untuk selamanya. Nah, yang pertama itu ada diharamkan menikahi yang masih berhubungan nasab. Salah satunya mereka adalah ibu kandung kita, nenek dari pihak ayah maupun ibu, anak perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan mereka, kemudian saudari perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu yang memang jelas haram untuk dinikahi. Kemudian yang kedua ada diharamkan karena hubungan perkawinan. Mereka adalah istrinya bapak, dan yang kedua ada istrinya kakek sampai ke atasnya. Kemudian yang ketiga ada yang diharamkan untuk dinikahi adalah karena saudara sepersusuan. Mereka adalah semua wanita yang diharamkan secara nasab. Sepersusuan yang dimaksud di sini adalah sepersusuan yang diharamkan adalah jika bayi belum menginjak umur 2 tahun dan benar-benar air susu yang ditelan oleh bayi masuk ke dalam perutnya, sehingga ia benar-benar menyusu. Sesuai sabda Nabi yang artinya 1 atau 2 kali sedotan air susu tidak menyebabkan haramnya pernikahan bayi yang menyedotnya. Hadis riwayat Muslim. Karena sebab 1 kali sedotan adalah sesuatu yang tidak ada artinya, yang boleh jadi tidak sampai ke perut bayi karena saking sedikitnya. Kemudian masuk yang di kategori kedua, yaitu yang diharamkan untuk sementara. Yang pertama adalah saudari perempuan istri. Jadi, semisal seorang suami mempunyai istri, kemudian entah itu bercerai atau istrinya meninggal, maka laki-laki tersebut boleh menikahi saudari perempuan istrinya. Kemudian yang kedua ada bibi dari istri. Jika memang sudah si laki-laki tidak ada hubungan dengan istrinya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka boleh menikahi bibi dari istrinya tersebut. Kemudian yang ketiga ada wanita yang memiliki suami. Jika ia diceraikan oleh suaminya dan menjadi janda, maka boleh dinikahi setelah melewati masa idah. Jadi inti dari maksudnya di sini adalah boleh menikahi janda. Namun setelah wanita tersebut melewati masa idahnya. Kemudian yang keempat ada wanita yang sedang menunggu masa idah, baik disebabkan karena ditalak maupun ditinggal suaminya. Kemudian yang kelima ada wanita yang telah ditalak 3, haram bagi mantan suaminya untuk menikahinya lagi, kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain. Dan yang terakhir ada wanita tunasusila. Jadi hukumnya haram dinikahi kecuali ia benar-benar telah bertaubat dan taubat sudah diketahui dan yakin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.